Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibram Bilantara dengan NBI 14824000066. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan analisis dan perancangan sistem informasi terintegrasi pada sebuah organisasi fiktif bank digital yang bernama Bank Digital Nusantara. Kenapa saya pilih kasus ini dan kenapa fiktif? Karena saya rasa fiktif lebih mudah, dan juga kenapa bank digital itu, karena bank-bank sekarang saya rasa memang memerlukan penerapan sistem informasi yang baik. Karena bank-bank digital sekarang bisa kita lihat dari operasionalnya dan yang lain-lain itu menggunakan teknologi semua. Jadi saya pikir ini cocok. Baiklah, langsung saja kita ke materinya yang pertama. Latar belakang. Dalam era digital, bank tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan konvensional. Perkembangan teknologi mendorong penerbangan menuju layanan digital yang lebih maju. Hampir seluruh aktivitas bank digital, mulai dari pembukaan rekening dan lain-lain, sudah ditunjang oleh sistem informasi. Jadi bisa kita bilang sistem informasi ini menjadi kunci utama dalam keamanan data bank, operasional banknya, dan juga membantu pengambilan keputusan manajemen. Untuk deskripsi dari kasus saya, yaitu Bank Digital Nusantara, itu merupakan bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital tanpa kantor cabang fisik. Layanan utama yang disediakan meliputi mobile banking, e-wallet, pembiayaan digital, dan layanan investasi. Target penggunaan bank ini adalah generasi muda dan pelaku UMKM yang membutuhkan layanan keuangan yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses kapan saja. Dengan karakteristik tersebut, bank ini mengelola data transaksi dan data pribadi nasabah dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Jadi skala organisasi ini nasional, berbasis aplikasi, mobile, dan web. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa permasalahan sistem informasi yang dihadapi Bank Digital Nusantara. Untuk yang pertama, risiko keamanan data. Karena data nasabah itu sangat sensitif dan memang biasanya menjadi target serangan cyber. Jadi pasti di bank manapun risiko kebocoran data itu pasti menjadi masalah yang memang sangat utama. Dan untuk yang kedua, sistem belum terintegrasi antar divisi. Jadi ini menyebabkan duplikasi data dan proses kerja yang memang kurang efisien. Yang ketiga, data transaksi besar tapi belum dimanfaatkan. Data-data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi memang harus menggunakan sistem ERP untuk bisa menggunakan data-data tersebut menjadi efektif supaya kita bisa menggunakannya dalam perusahaan untuk mengambil keputusan agar lebih baik lagi. Untuk yang keempat, pengembangan sistem yang belum terkelola dengan baik. Ini sangat berpotensi untuk menimbulkan risiko keterlambatan dan kegagalan proyek. Tujuan solusi sistem informasi. Tujuan dari perancangan sistem informasi ini sudah jelas untuk menciptakan sistem yang aman, terintegrasi, dan mampu mendukung kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Jadi sistem ini nanti diharapkan dapat: 1. Melindungi data dan informasi nasabah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, mengelola pengembangan sistem secara terstruktur. Dan 5, jelas meningkatkan nilai bisnis dan kepercayaan nasabah. Jadi nanti nasabah-nasabah baru bisa masuk dan nasabah-nasabah yang sudah ada bisa makin percaya menggunakan sistem kita. Keamanan sistem informasi atau Securing Information System. Jadi di sini Bank Digital Nusantara itu menerapkan prinsip defense in depth atau yang biasa digunakan keamanan berlapis. Caranya gimana? Yang pertama ya pakai enkripsi data nasabah dan transaksi. Yang kedua kita pakai autentikasi ganda. Yang ketiga kontrol akses berbasis peran. Jadi karyawan hanya bisa melakukan hal-hal tertentu, tidak seperti admin yang bisa melakukan apapun di sistem tersebut. Lalu ada audit log untuk menjaga supaya pengawasan dan kepatuhan datanya patuh terhadap regulasi pelindungan data sesuai kebijakan keamanan
standar ISO 27001. Ini manfaatnya apa? Jelas lah ya. Ini membuat data lebih aman dan patuh terhadap UU Pelindungan Data Pribadi. Lalu untuk enterprise sistemnya kita bahas. Ini fungsinya untuk apa? Jelas lah ya, untuk meningkatkan efisiensi operasional Bank Digital Nusantara dengan cara mengintegrasikan seluruh prosesnya di bisnis utama. Sistem-sistem ini mencakup core banking system, sistem keuangan dan akuntansi, manajemen nasabah, serta operasional internal. Dengan integral ini, data dapat mengalir secara otomatis antar divisi. Jadi manfaatnya jelas, datanya terpusat, prosesnya lebih cepat, dan mengurangi kesalahan manual yang biasanya terjadi. Di sini lalu ada Knowledge Management System. Penerapan KMS itu apa saja atau Knowledge Management System ini? Yang pertama ada dokumentasi, SOP, dan kebijakan bank. Lalu basis pengetahuan untuk customer service. Lalu ada media berbagi pengalaman dan solusi internal. KMS ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk sebagai pusat penyimpanan pengetahuan organisasi, seperti standar operasional, prosedur atau SOP tadi, kebijakan internalnya, panduan teknis, serta dokumentasi penyelesaian masalah. Nah, dengan adanya KMS ini, pengetahuan tidak lagi tergantung pada individu tertentu. Jadi setiap karyawan itu tahu harus apa dan aturannya bagaimana. Manfaatnya jelas, pengetahuannya tidak hilang, pelayanan nasabah lebih konsisten karena ada tata caranya. Lalu karyawan yang baru juga lebih cepat belajar untuk bisa langsung bekerja. Decision making dan business intelligence. Dalam mendukung pengambilan keputusan, Bank Digital Nusantara memanfaatkan sistem business intelligence. Nah, di BI ini ada apa aja? Dashboard kinerja bank, analisis transaksi dan perilaku nasabah, laporan real time untuk manajemen, dan prediksi tren bisnis. Nah, data-data ini tuh didapat dari mana? Itu kita dapat dari sistem ERP. ERP ini membantu kita semua untuk mengelola data dengan lebih baik. Makanya dashboard kinerjanya dapat menjadi laporan analitik yang membantu kita memilih pilihan untuk bisnis kita. Nah, melalui sistem ini juga manajemen dapat memantau kinerja bank, menganalisis tren transaksi, serta memahami perilaku nasabah. Jadi informasinya tuh memang bisa kita pakai untuk membantu manajemen dalam membuat strategi bisnis yang baru nanti. Jadi strategi bisnis yang dibuat nanti tidak hanya sekedar karena perasaan, tapi memang ada datanya. Building Information System atau pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistemnya bisa kita lakukan dengan metode Agile atau SDLC. Tahapannya kita mulai dengan perencanaan atau analisis kebutuhan pengguna dulu, lalu bisa lanjut kita ke desain, lalu ke pengembangan, hingga pengujian, lalu implementasi. Yang paling penting itu kita kalau buat sistem, kita harus tetap melakukan uji keamanan sebelum kita rilis supaya pengguna nanti tidak melalui masalah-masalah yang membuat mereka jadi tidak pakai sistem kita lagi. Kalau sudah diuji, lalu kita ke evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Manfaatnya apa? Sistem lebih stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Project Management Sistem Informasi. Nah, dalam pelaksanaan proyek sistem informasinya, Bank Digital Nusantara menerapkan manajemen proyek yang cukup terstruktur. Jadi perencanaan proyek mencakup penentuan ruang lingkupnya, lalu penjadwalan dan bagian tugas-tugas timnya, lalu identifikasi juga pada resikonya. Lalu monitoring juga dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Nah, dengan manajemen yang baik ini kita dapat manfaat proyek yang tepat waktu, biaya terkontrol, dan risiko yang dapat diminimalkan. Jadi semuanya terstruktur, tidak asal-asalan yang hanya jalan saja. Jadi memang terstruktur. Dampak terhadap organisasi. Nah, penerapan sistem informasi terintegrasi itu memberikan banyak ya manfaat bagi Bank Digital Nusantara. Contohnya ya keamanan data yang meningkat, operasional efisien, keputusan manajemen lebih tepat,
kepercayaan nasabah juga makin meningkat, lalu nilai bisnis perusahaan bertambah. Jadi memang penerapan sistem informasi ini memang sangat membantu ya untuk perusahaan-perusahaan zaman sekarang. Oke, sebagai penutup atau kesimpulannya, kita bisa simpulkan ya bahwa sistem informasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan bank digital. Integrasi keamanan antara enterprise system, knowledge management, business intelligence, serta manajemen proyek mampu meningkatkan kinerja operasional dan keberlanjutan bisnis bank digital Nusantara di era digital. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Ini adalah tugas saya untuk menyelesaikan matkul EAS Manajemen Sistem Informasi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.